cicing kalau ditepuk ya, anjing lama sekali nggak pernah kelihatan. Coba dibilang anjing udah jelas orang ini. Itu. Jadi ceritanya kalau udah kita maksimal, bayangan saya akan selamanya di Demokrat. Karena kan waktu itu ajarannya kan bersih, cerdas santun, demokratis, menghargai perbedaan pendapat. Dan saya merasakan betul waktu itu. Tapi kemudian pelan tapi pasti yang kita harapkan itu ternyata tidak lama bertahan. Pak Jokowi sudah mampu mengubah paradigma itu. Dari seorang sarjana, kemudian dia menjadi pengusaha kayu, mebel, kemudian menjadi wali kota, berubah menjadi gubernur. Jadi bahwa memungkinkan orang itu berubah, tapi kan proses dari bawah. Proses dari bawah, ya. Tidak ujuk-ujuk langsung, wah saya ini bisa langsung jadi presiden. Saya jadi wakil presiden. Nah kalau di situ ada masalah, papa, mama, kan susah negara gitu dan begitu. Welcome back to Cheating Day bareng Atin Simon. Nah hari ini spesial banget nih, bintang tamunya adalah seorang politisi. Semoga kita ngobrolnya pasti bakal seru sih, karena beliau itu memang suka ngobrol dan wawasannya luas banget. Nah ini aku sengaja cari di lokasi yang enak banget buat ngobrol. Ada namanya Lamanda House di daerah Blok M. Jadi memang khusus tempat ini buat beliau, makanya kita ke atas ngobrol-ngobrol bareng beliau. Seorang politisi, yaitu siapa? Panggilannya Bli Gede Pasek. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng beliau. Bli. Siap. Terima kasih Bli buat hari ini. Siap. Ini spesial banget hari ini, kedatangan sama Bli Gede Pasek. Ngomong-ngomong namanya di kaos ya Bli? Iya, Gede Pasek Suardika. Glory, Pride, Success. Wih, keren. Cara berpikir positif, sederhana kan? Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Iya. Jadi kita pikirkan yang positif aja. Dijual bebas apa gimana? Oh enggak juga. Ini hanya main di ITC aja kita sudah selesai. Tinggal sablon ya? Sablon, zaman sekarang kan canggih. Oh iya benar, canggih. Iya. Boleh minta berarti kaosnya? Oh gampang, tinggal bilang ukuran, langsung. Jadi sebenarnya ikut partai apa ikut ini apa? Tempat jahitan Antara perusahaan government apa partai gitu ya. Bli, thank you banget ya buat sama-sama. hadir ke YouTube saya pribadi, sama tim juga berterima kasih Bli mau datang ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bli. Tapi kayaknya kita ngobrolnya jangan terlalu banyak politik ya Bli. Yeah. Karena sebenarnya mungkin yang nonton sekarang ini pengen tahu sebenarnya latar belakang Bli. Panggilnya Bli apa Pak Pasek atau apa? Beli aja lah, biar lebih dekat. Lebih dekat ya. Berarti kalau gitu duduknya deketan dong. 2 sendi lagi ya. 2 sendi. Ada yang marah nggak Bli? Aman. Ternyata Bli ini, beliau ini seorang yang friendly, ngobrolnya asik gitu kan. Saya tuh sebenarnya udah lama pengen sama Bli. Cuma kayaknya agak ngeri juga ya, karena mukanya galak. Namanya kayak itu barong. Ternyata orangnya friendly, suka ngobrol, ya kan? Ya, betul. Ternyata enak banget diajak ngobrol. Semoga hari ini kita ngobrol. Siap. Iya, siap. Mau ngobrol tentang apa aja, boleh? Siap. Boleh. Boleh. Aduh, terima kasih banyak nih. Termasuk yang belum pernah diceritakan pun boleh. Oh, gitu asal ya? pinter mancingnya aja. Oh, asik. Kita pancing ya, lebih dalam ya. Memancing di air keruh ya, Bli. Mancing di kolam aja yang ada ikan. Bli, ini kan setahu saya kan Bli lahir besar di Singaraja ya, Bli? Iya, di Bali Utara. Di Bali Utara. Kalau pulau itu di atas itu. Itu kan apa namanya? Waktu itu lahir di tahun 9 ya? Iya. Nah, itu pada saat 70-an itu berarti kan anak-anak. Kenapa? Masih anak-anak, masih bayi. Itu gimana sih kehidupan di sana pada saat Bli
di tahun 70-an itu, maksudnya beda banget ya sih sama yang kehidupan yang di Kuta, kota Waduh, besar. jauh sekali. Jauh sekali ya. Ya, kalau di Buleleng itu, di Singaraja itu kan ibu kota. Itu ibu kota Buleleng, daerahnya itu lebih pada daerah pendidikan ya. Karena di sana banyak sekolah, kampus gitu kan. Jadi lebih banyak suasana itu suasana pendidikan. Tetapi kalau keseharian kecil kita ya kerjaannya main layang-layang. Oh gitu. Gitu. Layang-layang itu adalah profesi bagi anak-anak. Oh gitu ya. Waktu itu. Jualan layang-layangnya atau memang Main layang-layang. Jadi main layang-layang itu selalu layang aduan. ngadu-ngadu gitu ya? Habis itu setelah itu adu jangkrik. Adu jangkrik. Jadi malam hari kita nyari jangkrik, keliling, nangkap itu. Terus taruh dalam bumbung itu bambu itu, simpan ya udah. Rumah kita jadi suaranya dipenuhi suara jangkrik tiap malam kan. Nah itu nanti ada diadu dia. Oh, nah gitu. udah dilatih lah mencari pakannya bagaimana biar jangkriknya itu berani bertarung. Ya, Bagaimana tekniknya itu dilatih biar dia ini kemudian dibuat biar kuat, suaranya biar keras dan sebagainya. Itu seni. Ada tekniknya ya? Ada. Waktu masa-masa kecil kita ahli bidang itu. Kemudian adu itu lagi batu asem. Batu asem. Batu asem tuh asem batunya itu digosok-gosok, ditempelin di sebuah tempat. Nah, tempatnya diadu. Oh, Dimana yang lebih kuat lengketnya, dia yang menang. Oh, bukannya keluar api gitu nggak? Diadu, jadi sesama lengketnya batu asem itu yang satu dengan yang satu diadu. Ini kita harus gosok dulu, kondisi panas harus tempel. Nah, ramuan untuk menempel ini juga harus ada kreatif. Kita harus riset mana ramuan-ramuan getah dengan apa sampai kita mengejar kadang-kadang ini kan ada dokar tuh, ada dokar lari tuh. Iya, iya. Nah, ludahnya kuda itu sangat bagus. Ditempel. Jadi ya ditempel di situ langsung untuk lengket. Jadi kita kejar itu. Kejarlah masuk kecil tuh. Begitu keluar itu udah kudanya lewat, ininya kita ambil. Udah langsung lengket. Baru tahu tuh kalau ludahnya kuda tuh lengket itu dilengketkan dengan batu asam, seret itu jadi kuat. Jadi kalau lem apa itu gampang. Oh, tapi seru ya maksudnya sampai kejar kuda dulu. Terus ada itu apa lagi tuh getah pohon. Nah, getah-getah pohon tuh kita cari. Habis itu beling, dihaluskan, campur untuk bahan adu layangan. Jadi anak-anak zaman dulu tuh berkreasi. Iya betul. Kalau sekarang kan juga ambil gadget, aplikasi, main game. Iya. Tapi daya kreasi ke lapangan mencari apa dan sebagainya itu kurang. Kurang, iya. Dulu kita misalnya mau adu jangkrik, kita selalu saling intip. Oh, jangkriknya hebat, gimana caranya dia? Pakannya apa? Dipelajari. Oh, iya, Akhirnya kita nyari dah. Nyari jangkriknya, kemudian meliharanya apa untuk baru diadu. Terus kalau biar kuat itu gimana? Diajarin workout atau gimana? Ya kalau sekarang nge-gym lah ya. Kalau di sana tinggal di ini ada rumput tertentu yang kemudian dipakai dipancing, dipancing untuk galak dia kan. Jadi seakan ini lawannya. Jadi diadu, dilatih. Iya, itu kayak begitu. Anak-anak pada nggak tahu kayak gitu ya urusan. Nggak ada permainan-permainan udah nggak ada. Nggak ada ya. Yang agak tinggian dikit burung dara. Nah, pelihara burung dara diterbangkan ada suaranya kan. Udah sore kita lihat itu nanti bisa dapat lebih kita. Kalau burung daranya pinter, dia bisa narik, nambah. Dapat untung kita gitu. Itu permainannya begitu. Dan itu sudah berlaku bebas. Kalau itu udah dilepas, itu kalah berarti orang yang kurang. Jadi mereka nggak ada komplain. Itu punya gue gitu. Nggak ada. Malah di situ seninya. Oh, itu kalau adu layang-layang gitu juga. Ambil bambu, semua ini itu duri-duri itu kita pasang di atas gini. Di bambunya. Udah di bambunya atas itu udah lari. Pokoknya kita tidak pernah lihat jalan. Yang kita lihat tuh layangan sama benangnya. Ya ampun lucu banget. Cari gitu. Ya udah ketabrak motor apa itu orang wah macam-macam lah kisah-kisah kecil. Ya ampun seru banget ya tapi seru. Itu sampai tahun berapa beli umur berapa kayak gitu? Pokoknya itu SD tuh kita lakukan itu. SD masa-masa itu udah. Pokoknya tiap musim itu selalu berganti. Layangan biasanya musim Juli, Agustus. Setelah itu adu jangkrik, setelah itu adu ini batu asem, terus gitu. Tidak monoton satu terus itu enggak.
Kalau misalnya sekarang yang hobi layangan tiap hari main layangan Enggak ya. musimnya tuh terus berganti. Permainan anak-anak pun terus berganti gitu. Nah, itu yang kita alami. Sampai ya yang paling agak keras itu apa adu ketapel. Nah, ini sudah mulai agak nakal. Ya, hanya SD mau SMP itu. Pakai apa tuh beli? Udah mulai ingin menunjukkan diri kan. Nah, kita cari biasanya itu apa ya, kalau di Bali disebut sotong, kalau di sini jambu biji. Nah, jambu biji, cari carangnya yang ada silang begini. Kayak untuk buat ketapel. Oh, oke. Nah, habis itu ininya pakai apa namanya? Karet itu. Tapi tidak ada ini ya, kalau ini kan pakai batu kan. Ini gini aja. Itu nyari pohon, namanya pohon beluntas. Itu diambil. Nah, itu jadi peluru. Jadi perang lah kita antar seberang jalan sama seberang sini. Pelurunya tuh pohon beluntas itu? Iya, itu dipotong-potong jadi peluru kita. Udah kalau kena tuh biru. Oh gitu? Ya, sudah mulai melatih keberanian kan. Sama kerja tim. Karena kan kita mau nyerbu siapa berhasil menguasai wilayah itu loh. Itu malam-malam itu. Mulailah kita main begitu. Malam-malam justru ya? Malam. Lewat-lewat maghrib itu. Orang tua udah pada teriak semua marah-marah kan. Tapi itu kan kesenangan kita. Nanti siangnya kita ketemu biasa lagi. Oh gitu ya? Udah paling inilah. Nah itu kalau masih anak itu kapan pacarannya beli? Wah itu kan masih kecil, belum tahu pacaran kita. Nah zaman sekarang kan anak-anak mau udah Ya pacaran. itu kan efek kayak sinetron aja, SD sudah pacaran gitu. Ini kan Dulu pendidikan nggak ada kita ya? salah, Tapi nggak ada ada. naksir-naksir gitu nggak sih mungkin dulu masih Lihat kecil? orang cantik biasa, itu gitu? naluri kan, naluri normal. Kalau kita lihat orang ganteng kita bilang cantik kan, wah itu udah penyimpangan kan. Tapi enggak, waktu itu lebih fokus ke dunia itu. Main ya. Dunia bermain dan bermainnya pun itu gitu loh. Jadi hampir semua proses bermainnya itu, bahkan ada lagi permainan ini, bungkus rokok. Bungkus rokok itu menjadi kayak apa namanya, uang, aset ya. Memiliki lebih banyak merek. Jadi masing-masing merek ini ada nilainya. Semakin murah rokoknya, semakin mahal nilainya karena semakin susah nyari. Oh gitu. Jadi rokok yang paling sering, jadi kulitnya itu kita kumpulkan. Nah itu bisa juga gagah-gagahan Jadi mana yang paling kayak banyak. monopoli gitu ya? Mirip. Mirip gitu ya? Banyak sekali jenis permainan yang kreasi-kreasi begitu. Yang sifatnya olahraga ya udah istilah di Bali namanya selodor yang mungkin berapa orang kemudian bisa lewat garis gitu ya. Iya, galasin. Istilah di sini apalah. Kalau di kita namanya selodor itu misalnya. Jadi permainan begitu semua. Main karet gitu ada juga nggak? Ada itu cewek-cewek itu kan. Kalau kita ikut main begitu kan beda lagi nanti. Apa main jingklak itu kan. Congklak. Congklak kalau di sana cingklak. Ya beda-beda dikit. Kelereng iya. Lereng. Itu kembali lagi. Hampir tiap bulan, tiap itu tuh berganti permainan. Kalau lagi musim kelereng, main kelereng semua anak-anak. Layangan nggak laku. Iya. Nanti kalau udah mulai musim layang-layang, udah layangan tuh layang aduan. Iya. Selalu hukumnya itu layang aduan dulu selama 1 bulan gitu. Nanti bulan berikutnya mulai sudah bukan layang aduan, tapi layang besar. Oh yang ada ekornya panjang, kreasi-kreasi iya. itu. Tapi nanti kemudian ada dia melempar itu apa bulan-bulanan istilahnya. Dibuat kita dari bawah itu ya. Nanti kertas apa kita bawa ke atas sampai jus itu jatuh semua gitu. Keren. Jadi kreasi kita buat itu kan. Nah sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Nggak Anak ada. zaman sekarang di sana Di Singaraja udah susah. Pertama Udah main lahan ya. handphone. Udah main handphone. Lahan, main handphone dan sebagainya. Jadi daya imajinasi, daya kreativitas, mental berani, teamwork itu kan muncul di permainan itu. Iya benar. Itu sekarang udah nggak ada. Anak kita udah mainnya, ya tapi kita nggak nutup mata ya, kan itu kan bagian pada perkembangan zaman. Hanya ruang itu harus tetap bahwa bagaimana teamwork, keberanian, keterampilan, kecekatan itu kan terlatih alami di situ. Iya betul. Malah orang tua kita yang lebih sering was-was kan, karena permainan itu kan kadang-kadang dianggap membahayakan. Misalnya jam tidur kita main layang-layang gitu kan, kita suruh tidur. Tapi kita dulu masih ada main TV layang-layang. kan ya beli ya? Apa belum? Zaman itu TV-nya masih ini hitam putih dan lebih banyak semutnya daripada gambar orangnya. Agak-agak gatel kalau baca ya. Jadi wah suaranya apa itu?
Scooby-Doo lah waktu itu. Scooby-Doo. Oh iya, film zaman dulu Scooby-Doo. Mengenal nggak Scooby-Doo? Kenal. Oh, masih ya. Nggak kenal, maksudnya tahu. Itu. Scooby-Doo itu kan? Ya. Yang anjing Where itu are ya. you? itu ininya. Iya, jadi masa kecilnya beli tuh lucu juga ya. Maksudnya soalnya Iya. kan zaman dulu emang Itu rata-rata permainannya. permainannya itu Dan ya. murah kan? Murah. Karena dia bisa ambil dari lingkungan sekitar, kreasi itu diambil dari situ. Iya. Tapi termasuk yang bandel juga nggak dulu waktu masih kecil? Ya kalau Susah dikasih tahu sama orang tua gitu. ini ya, saya harus bongkar ini ya. Kisah saya sebenarnya ya. Iya. Waktu kecil itu saya tuh sebenarnya nggak bisa ngomong. Telat saya bisa ngomong. Jadi kisah itu mau TK. Oh, oke. Ini TK pun saya masih badil bahasanya, bahasa Balinya tuh kete, badil dan kete itu artinya Cadel gitu ya? Masih cadel kayak dan susah. gitu loh. Jadi Gagap ngomong belum bisa. Gagap Tapi gitu. waktu sebelum itu sama sekali nggak bisa ngomong. Oh. Nah itu berbagai cara ritual dilakukan itu belum juga bisa. Nah tapi menurut cerita orang tua saya itu mungkin bakat saya. Pertama kali saya bisa ngomong itu langsung bahasa Indonesia. Oh, langsung bahasa Indonesia. Langsung bahasa Indonesia. Padahal itu lingkungan ngomong bahasa Bali kan hanya kita di rumah. Kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan gereja. Satu areal kita. Iya, iya. Areal, jadi gereja di sini kita tinggal gitu. Nah, anak Pak Pendeta, namanya saya masih ingat, tapi wajahnya udah lupa di mana orangnya. Namanya Paul, gitu kan. Nah, kita bermain lah, namanya anak kecil kan, bermain, belum TK nih, masih kecil lah. Masih kecil, ya. Nah, bermain, berebutlah mainan. Nah, berebut mainan, nah ketika berebut mainan tuh disebutlah ayah nyonya. Itu bahasa pertama saya bisa bicara. Ayah nyonya ngomongnya. Saya maksudnya ayah ini unya. Oh, Saya gitu. ini yang punya gitu loh. Oke. Tapi itu bahasa pertama saya keluarkan. Oh, oke. Begitu mendengar ada suara yang berbeda dengan suaranya Paul, itu ibu bapak saya tuh Keluar kaget. langsung. Semua mengintip. Oh, oke. Sambil merasa senang, bersyukur. Ternyata bisa ngomong, takutnya kan bisu kan. Ternyata bisa ngomong, tapi bahasanya langsung bahasa Indonesia. Bukan bahasa Bali. Dan si langsung yang Paul- diajar ributnya anak-anak pendeta. Si Paul ini dia ngomongnya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Jadi berkelahi kita merebut mainan itulah ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi berkelahi itu kadang-kadang bermanfaat. Minimal waktu kecil kan Iya, itu. iya. Itulah penyebabnya saya pertama kali bisa bicara. Oh, itu umur berapa beli? Mungkin 3-4 tahun ya Oh, itu udah usia. lama juga. Iya kan kalau anak sekarang kan udah bisa 3-4 tahun. enggak. Jadi saya ngomong belum bisa. Setelah itu baru kemudian dimasukkan TK. Nah, dimasukkan TK, saya menjadi orang yang mungkin minder waktu itu ya. Karena ngomong nggak begitu bisa. Jadi pendiam. Jadi pendiam. Nah, bapak saya kan polisi. Gimana anak saya ini biar jadi pemberani gitu loh. Lalu kakak saya lah disuruh. Kamu gimana caranya bikin adikmu biar berkelahi, biar berani berkelahi. Berkelahinya anak-anak kan pasti aman lah kan gitu. Itu cara orang tua. Akhirnya beneran. Gimana sama kakak saya itu diadu biar hanya saya berkelahi. Mau kadang nangis, kadang menang, rupanya dilatih berkelahi dulu. Lama-lama ternyata ketika berkelahi ini kan saling ngomong nih. Iya, iya. Keluarlah kemampuan bicara. Lama-lama hanya bisa ngomong. Hanya kelewatan suka ngomong. Dari tidak bisa ngomong, telat ngomongnya dengan yang diadu-adu berantem kecil, akhirnya berantem omongan, jadi akhirnya ya udah. Pintar ngomong. Ternyata Tuhan memberkati bibir ini menjadi berkah kan gitu. Lu jadi ngeliat bibir. Ya harus lihat bibir saya dulu dong. Lihat kumisnya aja deh yang manis gitu. Oh gitu. Jadi berkah juga ya maksudnya awal. Iya. Tapi bukan kan biasa anak autis ya, agak susah ngomong. Ya, saya nggak ngerti apakah saya termasuk autis atau tidak waktu itu, tapi yang pasti bahwa saya terlambat bisa ngomong dibandingkan yang lain, dengan yang sebaya pun, dan pertama kali yaitu ayah nyunya. Makanya waktu saya kecil, itu saya dipanggilnya itu Ung Ang. Karena ngomongnya Karena nggak bisa ngomong. oh, Ung Ang. Nah, tetapi ketika sudah, nah ini udah bongkar aja lah di sini, udah kisah kita dulu kan.
Setelah kita sudah besar, udah mulai SMP, SMA, itu udah mulai banyak ngomong. Lebih banyak ngomongnya daripada diemnya. Mulailah saya dibilang, mulailah saya dibilang Bapu Bontoan. Bapu Bontoan ini adalah nama seorang penyiar radio RPKD. Zaman dulu tuh radio RPKD itu kan terkenal. Jadi orang mendengar radio itu ada namanya Bapu Bontoan. Si penyiar ini kan suka ngomong, namanya radio kan. Penyiar kalau diam kan nggak ada suaranya kan. Nah, akhirnya saya digelarkan itu lagi, nama lagi. Jadi dari Ung Ang naik jadi Bapu Bontoan. Ini kisah saya sampai SMA. Sampai SMA itu. Sama keluarga ya dipanggilnya begitu. Kalau marah itu kesana ada namanya. Siapa tadi agak susah juga ya namanya. Bapu Bontoan. Bapu Bontoan. Kalau sekarang apa? Bapu itu aja bapak, Bontoan nama. Kalau sekarang GPS aja lah. GPS di Google. Gampang dicari. Global Positioning System. Dijamin tidak tersesat. Paling kalau udah tersesat, saya hanya bisa mengajak tersesat di tempat yang nikmat. Ya gitu. Terus kalau di sana tuh makanannya apa sih, Bli? Makanan Buleleng itu terkenal. Di Buleleng itu makanan boleh dikatakan untuk di Bali itu termasuk pusat-pusat kuliner legendaris. Misalnya ada belayak. Belayak itu kayak daun kelapa, ada apa kayak mirip lontong lah, tapi bentuknya dari ini kelapa. Tapi bukan ketupat, memanjang dia. Isinya apa? Nah, itu kemudian dibuka, nanti isinya ada bumbu, ada ayam, ada kedelai, ada apa itu namanya belayak. Ada lagi sioba. Kalau di Buleleng itu sioba. Sioba ini itu makanan Chinese ya? Mirip ya. Tapi bumbunya khas, yaitu bahannya babi. Itu ya, yang ada yang haram, tapi yang pasti itu terkenal di situ. Ada lagi pisan lamat. Pisan lamat itu ikan teri yang kecil-kecil, yang putih, yang masih putih itu. Nah itu dibuatkan pepes. Lebih kecil lagi. Tapi yang masih segar itu dibuatin pepes. Iya, aduh enak banget. Terus ada jukut undis. Jukut undis itu kacang yang warna hitam itu. Itu dicampur dengan kangkung, dengan apa. Tapi kan nggak dijual umum ya, di Bali kayak jarang ya jual-jual kayak ada gitu. Sekarang makan udah mulai masuk restoran sekarang. Karena udah mulai naik dia kan, dicari orang kan. Ya itu kalau makanan-makanan ini ya, yang lain bukan ayam kelungkung itu ya? Kelungkung kan jauh. Oh jauh ya? Ayam betutu kan? Sotoy. Ayam betutu itu kan. Kelungkung kan beda sama betutu kan? Kelungkung tuh serombotan yang terkenal. Serombotan itu kayak urap. Paling enak sih makan di Bali saya. Bali sekarang apa? Mau bebek apa juga. Iya. Kapan-kapan kalau ke Bali, saya ikut. Ayo langsung kita wisata kuliner. Asik. Siapa takut? Ya. Kan ada GPS. Karena sekarang di Bali kan kreasi, karena banyak chef juga kan, orang-orang Bali yang di hotel berbintang sebenarnya. Itu mengembangkan menu-menu kuliner baru yang akhirnya memang meningkatkan variasi. Iya. Kolaps lah ya. Iya, di kolaborasi dan tatanannya pun juga standarnya tes internasional kan daerah pariwisata kan. Fusion. Jadi meningkat semua. Tapi tetap yang legend tuh ya yang sederhana itu. Karena ada kerinduan kadang-kadang kita makan khusus begitu Karena nyari. Kan rasanya beda ya beli. Beda rasanya. Rasanya beda. Yang umum di sana kan yang legend kan babi guling kan. Yang diguling itu kan. Iya, mantap kali. Kalau ada betutu lagi kan. Kalau betutu itu ada dua. Ada betutu yang memang disekam itu lama, bisa sampai belasan jam. Baru prosesnya itu. Baru dimakan. Bisa bebek, bisa ayam. Itu diubut masih. Tulangnya berarti bisa dimakan ya, Beli? Enggak juga. Tapi betul-betul bumbunya apa masuk dan masaknya itu betul-betul pelan-pelan. Tidak secepatnya. Yang betutu yang rame ini kan sekarang betutu yang cepat itu. Beda. Ada yang lebih legend tuh yang begitu lama. Memang harganya jadi mahal karena proses masaknya lama dan pakai sekam kan. Iya, betul. Jadi kuliner di sana tuh menjadi karya seni juga. Membuat ini. Belum lagi bubur misalnya, berbagai aneka bubur. Bubur dengan sayuran aja. Itu ada juga. Kayak bubur Manado ya? Dan itu ya mirip. Dan saya sekolah kebanyakan ya pagi itu bubur itu. Makan bubur. Ya sebelum itu kan ada yang keliling kan.
keliling jual ini, habis itu masuk rumah kita, sarapan tuh jalan. Kalau enggak gitu, waktu dulu karena orang tua belum begitu, ini makanan kita kadang-kadang, apa namanya, Serundeng. bukan, kelapa, minyak kelapa, Ya, minyak kelapa. diisi bawang, udah digesok itu isi garam dikit, sama nasi hangat dikepal-kepal gini makan. Enak itu ya? Enak. Kalau Murah saya meriah nasi dan sama vegetarian tempe. juga. Iya ya. Pakai minyak kelapa ya? Minyak kelapa. Sama apa? Minyak kelapa yang istilahnya lengis tandusan kalau di Bali. Itu enak sekali. Enak, ya? Dan nasinya harus hangat. Dikepal-kepal dulu. Kangen gak sih sama masa-masa? Itu orang tua saya jago, ibu saya jago masak. Jadi waktu kita kuliah itu, pulang tuh udah Sedia? merindukan semua makanan itu. Udah, setiap libur tuh terus menunya dicarikan semua yang kita suka. Tapi di sana masih ada saudara juga ya, beli apa? Masih ada, tapi mayoritas sudah semenjak ibu bapak nggak ada, udah pada ini. Karena asal bapak saya kan Karangasem, Bali Timur. Beda. Oh, oke. Bali Timur, ibu Bali Utara. Bapak dinas polisi di Bali Utara. Ketemu di situ, berkembang di situ. Tapi saya tinggalnya di Denpasar. Nah sekarang di Jakarta. Tapi ada nggak Jadi sih kalau beli? tanya dari mana, bingung kita jelasin. Dari mana-mana. Iya, karena kalau tempat tinggal saya Denpasar. Denpasar. Kalau asal orang tua, bapak Karangasem. Karena kalau di Bali kan patrilineal, pasti asal bapak dilihat. Iya. Tetapi kita lahir besar sekolah di Buleleng. Asal ibu Buleleng. Kalau dialek saya ini Buleleng. Oh, dialeknya Buleleng ya. Perbedaannya apa? Tetap. Buleleng tuh mirip kayak Surabayaan, Suraboyan. Oh, oke. Bahasa jancuk kon apa gitu, kalau di sana klengci itu bahasa tuh. Lebih Jadi kasar, bahasa naskleng itu di Buleleng itu bahasa dekat. Bahkan jangan kaget di sana orang dipanggil anjing itu seneng. Karena apa? Cicing. Anjing kamu. Cicing itu kan artinya anjing. Cicing kleng nani bahasanya bahasa kasar itu nyapa. Oh, jadi kayak kedekatan sama Iya, orang persahabatan itu dengan bahasa kasar tuh menunjukkan tanpa jarak dan kita dekat. Oh, ya kayak kita juga kan kadang-kadang nyet lo ngapain sih? Nah, kayak gitu lah. Dekat. Jadi itu kalau di Buleleng itu memang tidak ada feodalistiknya nggak ada. Jadi nggak ada kelas, nggak ada ini, memang di sana tuh egaliter betul. Sehingga kalau orang terbiasa dengan berkelas begitu masuk Buleleng bisa kaget. Misalnya orang biasa bahasanya orang bicara begini gitu kan, kalau zaman dulu kan begini. Masuk ini dituding aja dia. Wih, gila kurang ajar banget. Mai cai gitu misalnya gitu. Sini kamu gitu. Iya. Cicing kalau ditepuk anjing lama sekali nggak pernah kelihatan. Coba. Dibilang anjing udah jelas orang ini. Sahabatnya sendiri dia panggil anjing, tapi yang dipanggil anjing ketawa aja. Iya. Ya dia balik juga manggil. Cing Nani masih ya, kamu juga anjing gitu. Berarti sama teman-temannya beli yang di teman kecil lah ya. Ya. Sampai sekarang masih ada nggak sih beli yang masih? Masih. Tapi udah pada tua-tua semua lah. Oh iya ya. dong, Hanya pasti. saya aja masih muda. Oh iya. Oke. Nah artinya Gua udah. masih ada. Masih, tapi maksud yang Ada ini kan masih teman ada ya? sekolah SD, TK, SMP, SMA tuh relatif dulu tuh kan kita kuat. Kuat ya. Karena kan kalau kita rata-rata di sana dari TK, kadang-kadang kita sampai tamat SMP bareng-bareng. Sekarang saya kan sekolah di lab kan, Iya betul. SD Lab Undut dulu namanya, sekarang Undiksa. Kita dari TK, SD, SMP tuh bareng-bareng terus. Sehingga ya kenal ini di grup WA apa masih. Jadi masih kental lah ya sampai sekarang ya kental, beli. sampai sekarang. Ada nggak yang seperjuangan beli? Maksudnya mungkin ikut beli gitu. Kalau berpolitik rata-rata ya saya yang paling nakal mungkin ya. Yang berpolitik. Cuma beli doang, yang lainnya lebih beda. banyak ke ini kerja di swasta, ada PNS, ada itu guru, ada macam-macam gitu. Iya. Yang politik kayaknya saya yang ini. Nggak ada yang mau ikut beli gitu atau Oh, yang pasti mereka pasti milih saya. Ya, sih. Ngikut bukan Iya. milih. Gitu. Politik ya itu. Tapi ketemu sama istri itu di mana? Di Singaraja atau? Di Malang. Wah jauh sekali di Malang. Kok Kan bisa? dulu saya kuliahnya di Malang. Oh. Saya ini tipikal gini, walaupun saya mungkin waktu SMP, SMA itu nakal dalam konteks kegiatan gitu nakal, tapi memang
harus saya akui untuk urusan dengan cewek saya lemah. Waktu itu. Memang kadang-kadang nyesel juga kita. Kenapa kita soal cewek lo ternyata. Kenapa kita tidak bisa waktu SMA tuh jadi playboy dulu gitu loh. Itu nyesel ya? Nyesel ya mau gimana, udah lewat waktu. Kalau sekarang playboy salah juga kita. Jadi waktu itu kebetulan SMA terutama aktivitas saya itu olahraga semua. Jadi boleh dikatakan waktu saya itu habis olahraga semua. Jadi bulu tangkis, sepak bola, basket, bela diri itu yang terus kita tiap hari itu kesenangannya di sana. Sampai kemudian tamat. Nah, ketika kita kuliah kan mulai lepas dari orang tua nih. Nah, kebetulan kenapa kita nggak berani pacaran? Karena orang tua kan ketat nih Bapak. Kakak-kakak pun nggak ada yang berani pacaran. Nah, kita melihat kakak juga nggak berani pacaran, kita juga kan pasti ini juga kan. Aduh, ngeri juga nih gitu kan. Nah, karena orang tua terlalu sebenarnya mungkin Strict ya? kita aja takut sendiri ngelihat orang tua kita kan. Akhirnya kita enggak. Nah, ketika sudah kuliah kita kan jauh dari orang tua nih. Mulai mata memandang sana sini kan. Nah, tetapi kembali lagi berinteraksi itu kita yang agak ini, sehingga ya udah yang duduk di sebelah kita paling sering aja kita sapa-sapa. Itu udah pendekatannya gitu. Pendekatannya gitu ya. Oh ya teman satu angkatan. Duduk di sebelah. Sering duduk di sebelah. Ya udah itu aja udah kita deketin. Jadi dan lumayan lama sih pacaran 9 tahun. Terus married. Baru married. Jadi 9 tahun pacaran baru kemudian saya married. Waktu sekarang? itu ya sampai sekarang. Anak 4. Ya sedikit sih. Sedikit. Yang banyak berapa sih? Karena kalau zaman dulu anak kan banyak berapa? Sama saya. Oh, sama. Kalau kita ini kalau di Bali itu kan 4 anak. 4. Jadi 8 dong. 8. Katanya kan mau banyak. Nah, kalau di Bali itu nama ada istilah KB Bali. KB Bali. Ya, kalau KB nasional itu 2 anak. 2 anak. Kalau zaman Bali, Soeharto kan 10 ya? 2 anak cukup. Kalau KB Bali itu ada 4. Oh, 4. Nah, kenapa 4? Makanya kalau ketemu orang Bali namanya Gede Wayan Putu, itu pasti anak pertama. Oh iya. Itu jatah anak pertama. Kemudian ketemu anak kedua Komang dan Nyoman. Komang Nyoman ya. Kedua Kadek dan Made. Oh oke. Keempat Ketut. Ketut nih Katut. Paling kecil. Ketut nih satu. Jadi emang harus 4 lah ya. Makanya kalau misalnya 2 saja, berarti yang namanya Ketut sama dan Kadek, Kadek, Komang, Nyoman ini hilang. Hilang. Oke. Karena kan ini kan Putu Gede Wayan, Kadek Made, Komang Nyoman. Nyoman Anom, maksudnya paling kecil sebenarnya Nom. Nah, tapi hanya kalau masih lewat lagi karena waktu itu listrik belum begitu banyak, hiburannya itu saja, jadi anaknya keempat, jadi Katut. Makanya ditetapkanlah 4 anak. Katut itu artinya apa, Bli? Sorry. Ngikut, nambah lagi di luar perhitungan. Nah ini guyonan ini. Tapi secara filosofi di Bali itu memang 4 anak ini sama dengan kandepat. Jadi ada simbol tapak darah itu, simbol keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat dalam kehidupan, maka tapak darah ini simbol ini kan. Makanya ada timur, barat, utara, selatan ini harus ada jaga. Kalau ciri khas sederhana, kalau kita meninggal diantar ke kuburan, minimal anak kita berempat bisa nganter kita lah. Iya. Paling nggak begitu. Jangan kan. 3 pincang ya. Apalagi kalau 2 semua di luar negeri kan, nggak ada yang ngurus kita kan. Terbang dong. Ya, zaman sekarang kan bisa gitu. Jadi secara nggak langsung ada filosofinya juga. Sehingga waktu saya pacaran, saya bilang kan istri saya orang Jawa. Oh orang Jawa, orang Malang ya? Enggak, orang Surabaya, kuliah juga di Malang. Oh oke. Nah, tapi ibunya asal dari Madiun, bapaknya Trenggalek. Nah, habis itu ketika kita pacaran udah mulai agak serius pembicaraan, saya bilang, saya ini ingin punya anak 4. Nah zaman dulu kan doktrinnya udah 2 anak cukup. Loh kok banyak sekali Bli? Oh kan gitu manggilnya kan Bli. Lah gimana, itu kan tekad saya. Nanti pilihannya ya kalau siap Anda. 4 anak, iya. Kalau hanya siap 2 anak, jangan salah kan saya nambah lagi 1 lagi untuk 2 anak. Yang penting 4 anak. Akhirnya apa jawabannya? Gitu, iya. Langsung jawabannya apa? Oh siap 4 anak. Begitu mengatakan siap 4 anak, ini saya jadikan istri untuk saya kawin nih. Begitu. Berarti kan dia sudah siap untuk target saya kan. Akhirnya
tancap gas selesai 4 anak juga 9 tahun kemudian gitu. Tancap gas. Lah iya, anak saya berdekatan semua. Jadi saya waktu itu udah bertekad ketika menikah karena kita agak telat 9 tahun pacaran. Salah kita berpikir punya ini dulu berkawin. Ternyata salah. Ternyata salah. Kalau sudah cocok, kawin dulu setelah bersama-sama baru kita mikir yang lain gitu loh. Itu sebenarnya namanya berumah tangga. Punya rumah dan tangga naik. Baru kita bisa naik. Nah, karena kita saling nunggu kerja masing-masing hanya tetap aja akhirnya perhitungan udah kita kawin. Udah 4 anak tancap usia tidak terlalu jauh semua. Memang kalau dibilang telat itu dulu berapa umurnya waktu? Ya 27 tahun lah. Oh, untuk ukuran teman yang lain sudah duluan kawin kan kita anggap telat kan? Iya, zaman dulu. Kalau teman kita udah pada kawin semua kan kita menganggap aduh kita telat juga nih. Kawin dulu zaman dulu masih 20, 24 ya. Masih gitulah. Teman udah pada punya anak kita masih tunggu dulu biar punya ini dulu, biar punya ini. Nah, itu ternyata salah teori itu. Ya. Kalau sudah yakin, sudah jodoh, kawin dulu. Nanti Hajar, pertemuan ini menimbulkan energi baru. Oh iya. Ya, laki dan perempuan positif dan negatif bersatu dia melakukan penciptaan. Tidak hanya menciptakan anak saja, menciptakan rezeki juga, menciptakan yang lain juga gitu. Yang penting harmoni kan. Kalau tidak harmoni konslet. Konslet benar. Itu. Jadi filosofi itu yang saya pakai terus. Berarti harusnya langsung merit baru memikirkan masa depan, bukannya masa depan dulu baru merit ya? Iya, kalau masa depan dipikirin tuh nggak nyampe-nyampe tuh nggak merit-merit dong. Iya betul. Akhirnya jadi tua kita. Bagaimana? Tinggal pilih konsep saya atau konsep yang lain. Ikut saya 4 anak cukup. Oh, sekarang anaknya satu-satu semua banyak. Nah itu jangan. Kasihan. Iya, Kita kerja capek-capek. Siapa yang menikmati? Iya kan? Capek-capek kita kerja. Kemudian kalau punya anak satu, bayangkan punya anak satu. Remaja saja dia sudah milik temennya. Iya. Udah lebih tua punya istrinya atau punya suaminya. Iya. Udah punya tempat kerjanya. Kita udah nggak ada lagi. Siapa hiburan kita? Masa berdua lagi terus? Nah kalau 4 anak ya? kan lumayan kan? Terus, iya. Nah, kalau 4 anak kan masih ada lah gitu loh. Itu Pak ketika ini sudah ini ya bisa ngasih cucu kan, cucunya bisa diambil lagi pegang. Bisa diambil. Jadi bisa ini muter lah gitu. Trade in. Gitu. Itu posisinya kalau untuk keluarga. Jadi langsung siap 4 anak, begitu siap kita angkat, kita ambil. Oh ini memang serius. Jangan saja langsung jadi istri. Udah langsung 4 anak. 2 perempuan, 2 laki. Oh pas dong ya beli ya? Ya, itu karena teknik aja, memang punya kemampuan. Gue langsung aduh. Nanti kita ngomongin tekniknya ya, soalnya panjang lagi nih. Ada, perempuan bagaimana, laki bagaimana. Ada ya? Tidak Ke mesti kanan, ke kiri, tidak ya? mesti dokter kandungan itu. Iya, Bli. Ya. Kan setahu saya latar belakang Bli kan pendidikannya tuh hukum ya. Tapi kenapa kita ngomongin karir nih? Ya. Soalnya daripada kita ngomongin arah mau laki atau Ya. perempuan. Tadi sangat dokter kelamin atau apa. Nanti Beda tema nanti lagi iya, ya. makanya beda tema. Makanya nah awal karirnya Beli kenapa waktu itu ke bidang jurnalistik? Iya, waktu itu Bukan kan apa, waktu kita sempat lanjut wartawan. jadi konsultan apa? Hukum, konsultan pilkada juga. Pilkada. Jadi waktu kuliah itu kita suka nulis. Suka nulis. Iya, akhirnya ketika tamat kita sambil magang di kantor pengacara kita nulis. Jadi kalau hari-hari tertentu tulisan hukum dan tulisan tentang hari raya Hindu apa tuh siapa sih ngisi? Jawa Pos, Harian Surya, Surabaya Pos saya dapat. Jadi lumayan honornya kan. Setelah kita lihat honornya untuk ukuran mahasiswa apa namanya sarjana baru tamat. Lumayan, wah lumayan ya? juga. Ngelamarlah saya jadi wartawan di Harian Surya. Oh, oke. Harian Surya ngelamar, singkat cerita diterima ya karir saya di situ. Jadi wartawan dulu ngepost di bidang hukum dan politik. Iya, tapi masih ada Gitu. jalurnya tuh ya hukum. Ya hukum dan politik ngepost di kejaksaan, LP, pengadilan masih dah ilmu kita masih jalan semua malah lebih praktis ya lebih dalam kan. Setelah itu orang tua minta pulang ke Bali. Saya kan kerja Surabaya tuh. Orang tua minta pulang ke Bali, maklum anak laki kan di Bali ini kan. Kalau anak laki terlalu lama itu pasti dipanggil ngurusin adat apa gitu kan. Iya. Pulanglah kita lagi. Pulang akhirnya kita coba kerja di perusahaan swasta. Habis itu balik lagi ke wartawan lagi. Wartawan di Bali. Di Harian Nusa saya. Oh, oke. Tapi masih di Bali lah ya. ya. Akhirnya jadi di Bali. Di situ saya berkarir sampai
redaktur pelaksana. Jadi redaktur pelaksana dalam waktu singkat, kemudian disuruh juga megang media baru, Pasar Reformasi kan. Pasar Reformasi kan izin siup dipermudah. Iya. Nah, akhirnya kita bisa buat media baru lagi. Saya mimpin dari awal sampai berkembang. Di pertengahan itu kemudian saya berpikir banyak ide, gagasan, kita hanya bisa menulis saja. Nggak bisa kita merealisasikan gitu loh. Banyak problem orang minta tolong. Kita hanya sebatas bisa ngangkat-ngangkat saja. Iya. Nggak bisa sampai solusi Memberikan selesai solusi, lah. apa. Nah, di situ kemudian saya berpikir, kenapa nggak langsungnya terjun politik? Oh, Nah, saya that's coba why. sampaikan hal ini kepada pimpinan saya. Persyaratannya berat. Kalau kamu tetap jadi wartawan, kamu nggak boleh terjun ke politik. Politik, ya. Karena wartawan itu harus netral. Iya. Kalau kamu mau terjun ke politik, kamu harus berhenti. Waduh, akhirnya pilihan saya, nggak apa-apa lah, berhenti. Mundurlah saya di situ jadi wartawan. Akhirnya saya buka kantor pengacara. Nah, saya buka kantor advokat, kemudian sekaligus mulai meniti karir di politik. Oh, oke. Jadi ketika kita meniti karir di politik, saya mau nasional. Kalau orang lain kan inginnya kabupaten kota dulu, provinsi, saya enggak. Berhasil tidak berhasil, saya mau nasional. Kenapa? Problem Bali ini harus dari nasional. Kalau hanya lokal itu kurang kuat kita. Tahun 2004, saya kemudian maju calon DPD RI. DPD RI ya? DPD RI. Waktu itu 48 peserta, saya dapat 10 besar. Yang lolos 4. Salah satunya pilih ya? Oh enggak? Belum lolos saya. Oh belum lolos? 2004 tuh belum. Saya masih kecil. Jadi masih ini baru keluar itu udah saya mau terjun ke politik tuh, buka kantor pengacara langsung maju DPD. Nah, begitu saya dapat 10 besar dengan kondisi minimal, itu menjadi semacam motivasi bagi saya. Oh, saya bisa berarti. Karena yang saya lawan ini kan tokoh-tokoh Bali yang sudah terkenal. Nah, di situ berarti saya diterima dong sama masyarakat. Dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang minim, saya bisa 10 besar. Sementara 48 calon. Lolos 4, berarti saya harus maju lagi. Dari situ kemudian, saya berpikir, di mana saya harus berkarir? Karena saya harus mencari gandengan partai politik. Kemudian saya lihat, waktu itu Demokrat belum besar. Belum besar, baru sedang awal ya? tumbuh lah, baru sedikit. Tetapi dia sudah akan mengusung SBY kan, atau SBJK. Akhirnya saya berpikir saya harus bantu ini, karena waktu itu kan yang berkuasa Bu Mega sedang presiden. Jadi saya ini suka yang istilahnya yang lebih menantang. Yang challenging ya? Ya, jadi kalau saya membela di kubu Bu Mega udah banyak, karena sudah memang basisnya, kemudian sedang presiden, udah semua lah. Akhirnya saya memilih, saya mau dukung SBY. SBJK waktu itu. Masuk, dilihat saya punya kemampuan, saya jadi wakil ketua provinsi. Tim kampanye. Langsung tuh ya jadi Langsung wakil ketua tim kampanye provinsi. Nah, kemampuan saya itu kemudian menonjol lah, kemudian di situ diajak masuk ke Demokrat. Jadi saya bekerja duluan. Kalau orang dulu mengatakan kamu nih lupa kacang akan kulitnya loh. Saya duluan membantu kok. Iya. Saya belum jadi apa-apa di Demokrat. Setelah kemudian selesai kongres Demokrat di Bali, dan saya bantu panitia, dan saya panitia persidangan waktu itu, menyelesaikan semua persidangan di sana, karena saya ketua tim persidangannya. Akhirnya peran saya kan cukup banyak, dari memenangkan Presiden SBY yang diusung Demokrat, membantu Kongres, dan saya pun masuknya tidak langsung pengurus pusat, masih pengurus di Bali. Iya, masih di Bali. Jadi karir saya betul-betul dari bawah. Setelah itu pemilu 2009 barulah saya maju ke DPR RI lewat Demokrat. Masuk. Ya, masuklah. Artinya apa yang sudah saya tanam bisa saya petik. Iya. Jadi bukan kacang lupa akan kulitnya. Karena melewat perjuangan panjang secara politik, kita akhirnya bisa masuk. Dari awal memang udah ini ya. Ya, ketika kita masuk pun kita mencoba memberikan yang terbaik kan. Sehingga relatif untuk ukuran orang Bali di Senayan waktu itu, kita lumayan menonjol walaupun baru pertama kali ke Jakarta tinggal. Jadi sebelumnya saya nggak tinggal di Jakarta, tinggal di kampung masih. Ya kampungnya internasional sih Bali ya. Iya, iya. Cici. Ini kata orang sih, kata saya tetap aja di kampung beneran. Tapi waktu beli masuk ke Demokrat itu memang mungkin ada kerabat atau apa? Nggak ada. Hanya saya menganalisa saja. Oh gitu. Ada tantangan dan saya menganalisa bahwa ini akan besar.
Nah, lebih baik saya masuk di sini dibandingkan sebelumnya. Oh, jadi memang udah ini ya. Waktu saya Screening. wartawan, saya maksimal di PDIP. Dari PDI menjadi PDIP, saya jadi wartawan sekaligus juga pendukung. Jadi Bu Mega belum jadi ketua umum PDIP, kita keliling sembahyang kemana-mana tuh kita ikut. Iya, karena Bali banyak. Iya, kan waktu itu kan PDIP kita ya. naik motor hujanan apa, naik mobil. Pokoknya kita ikut. Zaman itu ada Pak Adi Sudendi, macam-macam ya udah almarhum. Ide Bagus Putu Wesnawu, tokoh PDI zaman dulu ya. Iya, iya. Nah, kalau yang sekarang ini kan banyak baru lah ya. Itu kita udah ikut waktu itu. Hanya saya tidak masuk politiknya. Iya. Saya murni ingin wartawan terus. Ya. Teman-teman pada jadi semua waktu itu. Booming kan? Tapi ketika berikutnya saya ingin maju ke politik, nggak mungkin saya di situ, udah sesak. Iya. Maka gerbong satunya yang potensi besar ini saya ikuti. Ini kan feeling politik kan? Iya. Hanya kita main di situ dan kelihatan menonjol. Istilahnya kalau kita mau masuk klub, kalau masuk di sini kita akan jadi cadangan ketiga. Iya, benar. Kalau di sini kita bisa cepat jadi pemain utama. Dari sini kelihatan permainan kita. Nah, masuklah kita di situ. Hebat Dan ketika kita ke strateginya. DPR, langsung kelihatan juga. Karena kita total kan. Iya, iya. Itu. Jadi ceritanya kalau udah kita maksimal. Bayangan saya akan selamanya di Demokrat. Karena kan waktu itu ajarannya kan bersih, cerdas santun, demokratis, menghargai perbedaan pendapat. Dan saya merasakan betul waktu itu. Tapi kemudian pelan tapi pasti yang kita harapkan itu ternyata tidak lama bertahan. Oke. Banyak mulai hilang satu persatu prinsip-prinsip itu. Akhirnya membuat kemudian agak gamang. Komitmennya kurang berarti. Ya, kita bicara Demokrat itu artinya kan perbedaan pendapat dihargai. Ini kan enggak. Ada beda pendapat disingkirin. Akhirnya kita merasa nggak nyaman. Katanya bersih, cerdas, santun. Saya udah berusaha bersih, nggak pernah ada masalah. Cerdas, kita sudah berusaha mengeluarkan ilmu-ilmu politik kita. Santun juga saya nggak pernah maki-maki kayak ada kader lain yang suka maki-maki itu yang sekarang pindah ke sana kemari itu. Kan diagung-agungkan itu kan. Iya, iya. Nah, kita selalu ngomongnya santun, tapi kok hasilnya kok beda ya. Beda, iya. Nah, akhirnya ketika sempat saya karena mendampingi Mas Anas, lalu saya dipecat. Itu saya ingat sekali waktu itu Januari. Ikut dipecat ya gitu ya. Mengantarkan Mas Anas masuk tahanan, waktu itu dipanggil KPK. Keluar dari situ, kan saya hanya mendampingi saja, menemani. Kan namanya teman seperjuangan kita dampingi. Nah, ketika beliau sudah masuk penjara, habis itu saya dipecat. Di PAW. PAW. Saya di PAW, kemudian PAW itu mungkin ada pergantian juga- antar waktu. Ibaratnya ini kita jadi anggota dewan, mau diganti gara-gara dampingi orang itu. Iya. Nah, akhirnya diganti, tapi alasannya nggak ada, diperiksa nggak pernah. Akhirnya karena saya basic saya hukum, saya lawan dengan somasi. Saya ancam gugat juga ke pengadilan. Somasi ke siapa? Ke Pak Sarip Hasan dan Pak Ibas. Iya, iya. Karena Pak Ibas ikut tanda tangan. Nah, ketika kita somasi, proses berjalan, dan saya yakini secara hukum saya menang, saya benar, sehingga saya lakukan itu, tapi akhirnya di perjalanan diajak damai. Diajak damai, dan saya ketemu dengan Pak SBY, diundang ke Istana Bogor, kita bertemu berdua begini, bicara, oke Pak, saya tidak pernah mau memasalahkan, yang penting saya dipecat alasannya apa. Jadi kalau saya nggak dipecat ya sudah selesai masalah, nggak ada masalah lagi. Ya hanya udah selesai terus. Ya udah itu dianggap nggak pernah ada. Jadi Nah, belum udah nggak selesai. tahu apa alasan pemecatannya? Iya, ya karena itu aja sebenarnya, karena nggak ada peristiwa sebelumnya. Peristiwanya ya karena saya mendampingi Mas Anas mau ditahan di KPK itu aja. Gitu loh. Nah, akhirnya udah selesai ya sudah selesai. Akhirnya saya tidak jadi dipecat, tetapi saya dipindahkan dari komisi 3 ke komisi 9. Habit saya kan komisi 3 karena saya pernah jadi ketua, pernah mengurusan masalah hukum, basic saya juga hukum. Iya. Cukup pindah. Tapi yang benar saya di komisi 9 sampai selesai masa jabatan. Nggak diapa-apain. Nggak diapain. Nah, komisi 9 sendiri apa? Beli mungkin ada Bidang yang tahu. perburuhan. Ya waktu itu kita ngurusi soal perburuhan cukup banyak, kesehatan juga di situ. Jadi kita ngurus itu. Basic saya kan bukan dokter, bukan jadi kurang kesehatan ini ya. Kurang nyambung ya. Kurang dikit lah. Kalau kita ditaruh di komisi hukum kan bolehlah kita agak
agak kenceng gitu loh. Kalau gitu mau kenceng ngomong kesehatan gimana, ngurusin virus kita nggak ngerti, ngurusin suntikan kita juga nggak ngerti, apalagi macam-macam. Tapi ya kita belajar, senengnya akhirnya kita dapat belajar. Akhirnya saya maju berikutnya, saya nggak lagi ke DPR. Karena saya nggak nyaman juga kalau saya pindah partai. Tapi kalau saya tetap di partai itu, kok kayaknya saya hanya nyari suara, setelah itu akan di PAW lagi. Lebih baik saya maju DPD RI saja. Nah, kalau DPD RI kan perorangan. Saya maju DPD RI terus. Nah, maju DPD RI, syukur masyarakat masih percaya, saya lolos lagi. Akhirnya saya pernah di DPR, pernah di DPD RI. DPD RI perorangan. Nah, selama itulah kemudian saya bisa mengembangkan diri secara personal. Akhirnya masuk Hanura ya waktu itu? Nah, masuk Hanura itu gara-gara di DPD RI itu ketemu sama Pak Oso. Sama Pak Oso diajak pertama memperbaiki partainya. Tapi kemudian akhirnya malah ditawari gabung di Hanura semua. Akhirnya kita gabung di Hanura. Saya sempat jadi waketum sama ketua Bapilu. Tapi ketua Bapilu saya mundur karena konsep kampanye saya nggak diterima. Gimana kita Badan Pemenangan Pemilu menyiapkan kampanye, konsep kampanye kita ditolak. Ya gimana kita ada di situ kan, akhirnya saya mundur. Nah waktu itu saya udah menduga, waduh saya udah nggak lolos lagi nih sekali. Tapi ketika saya mundur dari Partai Hanura, Pak Oso nggak ngasih. Malah saya ditunjuk jadi sekjen. Oke, saya kerjakan itu. Akhirnya posisi sekjen saya ini tidak berjalan maksimal, karena jennya hilang, tinggal jadi sekretaris saja. Kewenangan demi kewenangan hilang. Akhirnya saya merasa tidak nyaman juga. Akhirnya saya pamit baik-baik, mundur dari Hanura, menyampaikan surat pengunduran diri, pamit. Akhirnya saya bertekad, coba kita bikin partai. Akhirnya dari situlah muncul Partai Kebangkitan Nusantara. Itu ceritanya, alurnya itu seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Demokrat nih, Beli. Kinerjanya Demokrat sendiri sekarang itu gimana sih menurut Beli ya? Aduh, saya nggak berani menilai. Janganlah. Pertama, saya sudah punya partai. Nggak elok kita etikanya menilai partai lain. Hanya saya bisa sampaikan di zaman Mas Anas dulu itu 20% lebih. Pak Hadi Utomo, Pak Anas tuh 20% lebih. Hari ini 7,7% gitu kan. Dan hanya itu aja yang saya bisa ceritakan. Dari survei aja ya. Ya, jadi real angkanya begitu. Tapi kalau mau nilai enggak deh. Silakan. Apalagi kita udah sama-sama ibarat klub. Walaupun kami klub baru masuk ke Liga Pemilu yang 2024, tapi kan kami klub yang akan bertanding. Sehingga nggak enak kita menilai kan gitu. Biarkan masyarakat menilai. Kalau ingin nostalgia boleh ke kita kan gitu. Waktu ngomongin ini ngomong-ngomong waktu kasus Pak Anas ya. Waktu itu kenapa sih Pak Anas itu dikriminalisasi pada saat itu? Kalau boleh. Wah itu panjang itu, tapi sudah banyak publik udah tahu ya. Pertama awal mula ya karena Pak Anas terpilih menjadi ketua umum. Karena waktu itu yang diinginkan menjadi ketua umum kan bukan Pak Anas. Semua juga tahu Pak Andi Malarangeng yang diinginkan untuk jadi ketua umum. Tapi Pak Andi kan tahap pertama sudah gugur, udah kalah. Lalu Pak Anas melawan Pak Marzuki Ali dan Pak Anas yang menang. Nah proses kemenangan Pak Anas sih sebenarnya sudah akomodatif sekali dengan menempatkan Mas Ibas sebagai sekjen. Artinya apa? Mas Anas sedang menyiapkan regenerasi. Mas Anas dulu jadi ketua umum, lama-lama kan balik lagi ke Cikias kan? Iya. Kalau Mas Ibas sudah matang nanti. Iya, betul. Tapi kan kehendak desain itu kan tidak selalu diterima. Lalu dicarilah cara bagaimana biar bisa mengganti Mas Anas dengan berbagai cara secara politik. Secara politik ya? Secara politik, saya ngalami betul dan tahu persis denyutnya itu. Ketika cara politik mungkin ya, urusan ini kan urusan jam terbang berorganisasi. Mas Anas ini kan ketua umum PBHMI dan salah satu ikon setelah Akbar Tanjung kan Mas Anas. Jadi kemampuan jelajah lapangannya kan kuat. Ya. Sehingga ketika secara politik digarap, gagal terus. Akhirnya salah jalan ya jalur hukum lah. Jalur hukum masalah terbukti tidak kan nanti di pengadilan, tersangka dulu. Iya. Nah sebelum dijadikan tersangka, semuanya di setting dulu, harus bikin surat pernyataan. Siapapun jadi tersangka harus mundur. Gitu.
Sekarang terpidana aja balik lagi boleh jadi pengurus. Kalau dulu tersangka harus mundur, ini terpidana udah terbukti malah diangkat lagi. Artinya kan tidak konsisten juga konsep itu. Itu membuktikan bahwa dulu adalah desainnya hanya untuk mengambil kekuasaan Mas Anas. Jadi itu strategi politik ya? Strategi politik yang menurut saya tidak pantas dipakai ya ke depan ya. Kompetisi aja. Saya kira Mas Anas juga waktu itu kalau dijalankan, saya kan partai masih sangat besar dan Mas Anas mungkin berkesempatan menjadi salah satu pemimpin nasional, dan setelah Mas Anas kan bisa dilanjutkan sama yang udah disiapkan kan begitu. Tapi karena tidak sabar akhirnya seperti sekarang. Jadi sekarang akhirnya ya nanti kita lihat saja kalau model sekarang kan ya kalau kita menjadi pemimpin ini sederhana saja. Kalau menjadi pemimpin masih harus dipandu, ditandu untuk duduk di singgasana, itu berarti bukan pemimpin. Itu adalah sebuah kekuasaan yang diwariskan. Kalau pemimpin itu kan dia ditempa. Ditempa sehingga dia matang, kemudian dia layak jadi pemimpin. Kalau kemudian dia dipandu dan ditandu itu diangkat. Atau dipandu, dijalani sini. Akhirnya republik ini hanya milik anak mama dan anak papi aja. Nah, kalau anak mama sama anak papi ini berkoalisi, republik ini milih dua keluarga aja dong. Nah, yang lain ngekos dong. Demokrasi kita gimana? Kan ini harus kita pikirkan. Ya, saya kira memang perlu diuji lah dulu gitu loh. Diuji dulu sehingga ke depan politik kita ini biarkan orang terlatih dari bawah. Dan siapapun bisa. Pak Jokowi sudah mampu mengubah paradigma itu. Dari seorang sarjana, kemudian dia menjadi pengusaha kayu, mebel, kemudian menjadi wali kota, berubah menjadi gubernur. Jadi bahwa memungkinkan orang itu berubah, tapi kan proses dari bawah. Proses dari bawah, ya. Tidak ujuk-ujuk langsung, wah saya ini bisa langsung jadi presiden, saya jadi wakil presiden. Nah kalau di situ ada masalah, papa, mama, kan susah negara kita nanti begitu. Karena negara kita kan negara besar ini. Iya. Negara penduduk besar begini kan nggak bisa dipimpin begitu. Tapi waktu beli mendampingi Pak Anas ya waktu itu, yang itu Pak beli pernah nggak sih dapat ancaman atau beli ancaman yang paling serem deh apa waktu itu? Pasti kan ada ya banyak ya. Jadi gini, saya percaya kekuatan pikiran. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Okay. Sehingga saya tidak pernah memikirkan ancaman pada diri saya. Walaupun praktiknya bisa kita tahu titik-titiknya. Karena kan kita rumah kita pasang CCTV apa kan. Ketika ada orang datang ambil foto apa kan kita udah tahu lah tujuannya apa. Orang datang mengkonsumsikan rumah kita dan sebagainya. Kemudian ketika saya mau ke TV pagi-pagi mobil dilempari batu besar. Itu kan supir saya tahu juga saksinya kan. Nggak ada urusan apa-apa tiba-tiba untung badan nggak kena, karena kan target kaca mobil kita kan, tapi kenanya lebih di bawah lagi sedikit. Ya mungkin Tuhan nurunin dikit kan gitu. Karena apa? Karena saya percaya dengan filosofi kalau di Bali itu Dharma Raksati Raksita. Siapa yang berada di jalan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Jadi bahwa kita kalau kita sudah merasa benar, kebenaran itu sendirilah akan melindungi kita. Sehingga pikiran kita fokus saja pada kebenaran yang kita yakini. Jalani dengan sebaik-baiknya. Maka yang namanya orang mencoba mengancam, mengganggu dan sebagainya itu dia akan lewat dengan sendirinya. Nah keyakinan itu yang saya pakai sampai sekarang. Sehingga kemanapun kita ya udah berjalan sendiri-sendiri, jalan aja nggak apa-apa. Kalau orang boleh aja berencana A, B, C, D kan semesta ada yang bekerja juga. Nah semesta bekerja ini kan nggak akan bisa dihalangi. Manusia yang melakukan siasat yang nggak benar bisa dihalangi. Tapi kalau semesta sudah bekerja nggak bisa menghalangi. Makanya ketika kami misalnya membuat Partai Kebangkitan Nusantara itu, saya bilang sama Mas Anas udah ragu-ragu waktu itu. Udahlah berat bikin, karena beliau ngerti betul bikin partai. Saya bilang, Mas ada di dalam, tolong bantu dengan doa. Karena kekuatan orang terzolimi, orang yang dianiaya, orang yang digelapkan masa depannya, doanya pasti akan didengar oleh Tuhan dan didengar oleh semesta. Tugas saya dan teman-teman bekerja di luar untuk dimudahkan semuanya.
alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, boleh percaya atau tidak, Partai Kebangkitan Nusantara ini satu-satunya partai yang berusia 1 tahun sudah langsung bisa ikut pemilu. Belum pernah ada. Kayaknya keikut auranya Nah, Gede Pasek. artinya apa? Apa yang kita yakini berjalan ini adalah sesuai dengan kehendak semesta, linear dia. Sehingga orang berusaha menghalangi pun tidak bisa. Nggak akan bisa. Ya. Nah, ketika ini kita jalankan semua dengan segala kekurangannya, sampai orang bingung, ini partai bohirnya siapa? Nggak ada, kita gotong royong betul membuat partai ini. Nah, kita merasa lebih punya jawaban ketika pengambilan nomor urut. Oh, dapat ya. Karena waktu itu kan sudah pakai perpu kan. Pakai perpu semua yang sudah nomor kecil bertahan. Bertahan ya. Yang 2 digit baru minta undian. Kecuali Demokrat 14 tetap. Akhirnya ada angka 6, 7, dan 9 saja yang masih kosong di luar yang 2 digit. 6, 7 sudah keluar. Akhirnya 9 ya. Ternyata 9-nya untuk kita. Saya pikir ini anugerah Tuhan yang Tuhan sudah membuktikan kerja dan doa Mas Anas, doa-doa kita semua, kita diberikan nomor itu. Konstruksinya sederhana. Kalau kita lihat lambangnya Partai Kebangkitan Nusantara, itu jumlah garisnya itu 9. Jadi ada 5 merah, 4 putih. 4 tambah 5, 9. 9 garis. Wah, pas berarti Ya, angka 9. ini. Kemudian kalau kita lihat Nusantara sendiri, itu jumlahnya 9. Nusan. Oke, benar? 9 Oke. ya. Terus Indonesia. Hitung lagi. Oke? Iya, Atin Simon 9. Kemudian Enggak, 10. apa yang kita lihat? Puncak-puncak kejayaan Nusantara. Majapahit. Berapa? 9. Sriwijaya. 9. Apa ideologi bangsa kita? Pancasila. 9 juga. Bukan kita yang ngomong, tapi itulah semesta kalau merangkai sesuatu itu penuh dengan makna. Ada lagi. Gede Pasek. 9. Nggak, GPS ini bisa 6, bisa 9. Nah, ini 9. G ini kan bisa 9 juga. Nah, itu pertanda kita sangat meyakini kita tinggal jalan saja. Jalani dengan ide-ide yang kita bangun, kita tawarkan ke masyarakat perubahan paradigma tentang kenusantaraan, bahwa negara ini akan maju lagi dan orang-orang yang dulu teraniaya akan bangkit kembali. Karena kita harus percaya, saudara sumpun kita di Malaysia sudah berhasil mengembalikan itu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kena kasus korupsi, kena kasus pedofil, kemudian dia dihukum bolak-balik, tapi akhirnya dia bangkit dengan partai baru, dan hari ini dia memimpin Malaysia dengan gaya yang berbeda. Dan kalau AI di Malaysia berhasil, saya kira AU, Anas Urbaningrum juga bisa tumbuh kembali. Dan ini kan sederhana sebenarnya caranya. Tinggal dibuka saja faktanya, tinggal dibuka saja putusannya, dan apa anehnya di situ, masyarakat nanti akan tahu, oh iya betul, kriminalisasi. Kriminalisasi kekuasaan itu adalah sesuatu yang bisa diatur sangat halus, seakan-akan sebuah kebenaran, tapi sebenarnya itu pembenaran. Bukan kebenaran, tapi dia bisa diatur dengan sangat halus. Kenapa? Karena dia punya instrumen kekuasaan di dalamnya. Itu. Makanya kita menghadapi hal seperti itu, sekuasa-kuasanya orang, itu selalu akan dibatasi oleh waktu. Tuhan penguasa waktu, itu akan selalu bekerja pada saatnya. Makanya kita jangan coba-coba memfitnah orang, mengkriminalkan orang, karena titik tertentu dia akan berbalik. Dan kita lihat aja gelindingan ini. Mas Anas bulan April ini keluar. Keluar ya, oke. Ketika Mas Anas keluar, pas bulan suci Ramadan, ini kan ada makna juga. Ya, tidak sederhana itu kan. Pasti ada makna di situ. Dia akan berjalan terus. Dan kita harapkan Partai Kebangkitan Nusantara yang diberikan nomor 9 ini akan tune up semua dan bisa menjadi landasan baru, alternatif daripada partai-partai yang selama ini semua dikuasai oleh oligarki. Oligarki kekuasaan kapital dan oligarki kekuasaan keluarga. Karena ada beberapa partai murni keluarga yang punya, yang lain hanya pegawai.
yang ada satu lagi perusahaan nih, kayak pemegang saham aja. Nah, kalau kami nggak ada. Kalau saya nih kan secara geopolitik, kalau boleh dikatakan, ambil guru besar ilmu politik, suruh bicara tentang geopolitik Indonesia, lalu suruh membedah PKN, masuk akal nggak sebagai partai peserta pemilu? Nggak akan masuk akal. Semua teori ilmu politik itu bisa ditumbangkan lewat hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara. Kenapa? Secara geopolitik, Indonesia ini mayoritas Muslim. Maka partai ini harus dipimpin oleh orang Muslim baru bisa berkembang. Ternyata tidak. Banyak masyarakat Muslim berpikir tidak, bahwa Nusantara inilah kunci Indonesia ini mau maju atau tidak. Sehingga kalau saya ini hanya jadi kapten kesebelasan aja, ngatur aja, kayak arsitek lah ya. Arsitek Masjid Istiqlal yang dibuat oleh orang Katolik. Ya kan seperti itu, karya. Jadi saya berkarya, mungkin nanti pemimpin nasionalnya siapa silakan. Tugas saya hanya berkarya membuat partai ini menjadi jembatan untuk anak-anak Nusantara bisa menjadi pemimpin dari pusat sampai daerah dengan cara yang benar. Tidak perlu dengan cara-cara yang seperti selama ini. Dan partai ini milik bersama. Nah, ini kita bangun posisinya. Ya, tapi kenapa namanya itu Partai Kebangkitan Nusantara? Atau memang harus itu. Apa karena merasa mungkin sekarang ini Nusantara kita masih belum bangkit atau gimana? Iya. Sejak reformasi ya? Jadi kalau mau, jadi gini, nama ini sebenarnya dulu waktu saya di Hanura, saya bikin dengan konsep pemenangan pemilu bangun Nusantara. Tapi tampaknya tidak semua paham problematika Indonesia. Nah, akhirnya kita membuat partai ini sejak awal sudah namanya udah Kebangkitan Nusantara. Kenapa Kebangkitan Nusantara? Karena kita pernah berjaya dulu. Dan kemudian hari ini kita belum berjaya. Maka kita untuk kembali itu berarti bangkit. Yang namanya Partai Karya itu ya? Awal mula namanya Partai Karya Perjuangan. Lalu kita ganti nama kemudian menjadi Partai Kebangkitan Nusantara. Tetapi ketika kita ngomong Nusantara, hari ini kalau orang bertanya, mana lebih maju Indonesia dengan Eropa? Jawabannya? Eropa. Mana lebih maju Indonesia dengan Amerika? Jawabannya? Amerika. Hari ini ya. Coba saya jawab, ketika kita berada pada abad ke-13 atau abad ke-14 ketika Majapahit berjaya. Mana lebih maju? Nusantara atau Eropa? Waduh, saya belum lahir. Langsung gitu. Pelajaran sejarahnya. Pada abad ke-13 itu, Eropa tuh masa kegelapan. Oh, oke. Setelah itu baru Renaissance. Iya, benar. Masa kebangkitan. Iya. Gelap, lapar, di mana-mana. Hancur ekonominya. Orang meninggal banyak. Gagal. Amerika belum ada. Kita sudah gemah ripah Lojinawi, kita sudah punya kapal namanya Jung yang mampu mengangkut 1.000 orang, mengangkut ribuan amunisi, kemudian rempah-rempah macam-macam. Dan kita menguasai maritim pada abad 13. Berarti kita lebih maju daripada mereka. Tapi kemudian beralih, semua diambil punya kita, dibawa ke sana, lalu kita berguru kepada mereka. Sehingga kita merasa minder karena kita berguru ke sana. Padahal mereka yang ngambil punya kita. Ketika mereka tidak punya apa-apa, mereka kita bantu di sini, dan berkat Nusantara lah mereka bangkit lagi. Lalu kita kemudian dibodohi. Lalu kita dijajah. Pertama datang di sini adalah pedagang. Pedagang kita sambut dengan gembira. Lama-lama mereka kemudian memasukkan antropolog. Dia mempelajari psikologi kultural kita, lalu dicari kelemahan kita diadu domba terus. Akhirnya selama ratusan tahun kita bisa dijajah hanya karena kita diadu domba. Padahal kita bukan domba. Ya kan? Nah, kesadaran ini tidak bisa kita munculkan sehingga kita tidak pernah bisa merdeka. Baru mulai kemudian tahun 1900-an kita mulai berpikir. Muncullah Perhimpunan Indonesia. Lalu berkembang, ada gerakan Budi Utomo, gerakan kemudian Sumpah Pemuda. Baru kemudian kita bisa merdeka. Artinya apa? Ketika kita mulai berpikir dengan kesadaran, Indonesia dengan cepat bisa merdeka. Iya, betul. Hari ini mestinya kalau kita berpikir dengan cara yang benar, maka Nusantara dengan cepat bisa bangkit. Harusnya. Karena di dunia ini, Indonesia salah satu negara yang memiliki sumber energi terbesar di dunia, selain Brasil dan sebagainya. Dan sebagai pemilik energi, pertarungan ke depan siapa yang menguasai energi, dia akan menguasai dunia.
Kenapa kita tidak bisa menguasai dunia hari ini? Karena mindset kita masih mindset dijajah. Kalau mindset dijajah kita ini kita ubah. Kita menjadi mindset petarung, bahwa kita pernah dulu maju. Kita pernah dulu punya kapal di awal-awal abad Masehi tanpa mesin. Tanpa ada apapun, hanya dengan desain kapal kayu, dengan ada layar, dengan ilmu angin, ilmu mata bintang, ilmu matahari, ilmu semua alam yang dipelajari oleh nenek moyang kita bisa ke Madagaskar, kita bisa ke Tanjung Harapan, kita bisa ke Afrika, kita bisa ke India, bisa ke Cina, kita kuasai semua maritim dengan kendaraan tanpa mesin. Tapi hari ini kenapa kita nggak punya kapal induk? Kenapa kita nggak punya kapal fregat yang buatan sendiri yang bagus? Ya karena kita tinggalkan sains Nusantara ini, ilmu-ilmu Nusantara ini kita tinggalkan dan kita tanggalkan, dan kita pelajari lagi. Kita punya kemampuan membangun bangunan tinggi kayak Candi Prambanan. Pernah nggak kita berpikir bagaimana batu berat itu dari daerah aliran Sungai Merapi sampai ke situ? Pada zaman dulu angkutan kita hanya kerbau. Kerbau kuat nggak ngangkut batu sebesar itu? Berarti ada ilmu transportasi dan ilmu fisika yang dipakai untuk itu. Kenapa nggak pernah kita pelajari? Setelah batu ada di situ, bagaimana menyusun itu sebuah arsitek yang luar biasa? Betul. Agar bisa seperti itu, batu ditumpuk tanpa beton bertulang. Dengan sistem interlocking system, batu-batu itu diatur sedemikian rupa, bisa di dalamnya lubang, di atasnya tinggi. Tahan gempa, karena dia interlocking system. Sekian bergerak, dia bisa selesai. Nah, itu hilang semua. Ilmu-ilmu itu hilang semua. Kalau ini kita bisa kembalikan ilmu-ilmu itu, kita jadi negara maju. Semua kita punya. Mau pembangkit listrik tenaga nuklir, kita punya uranium. Kayak mau pakai yang baru, thorium, kita punya di Babel nomor 2 terbesar. Mau kita cari emas, tinggal garuk-garuk tanah saja. Yang penting kita ngerti. Karena abad keempat kita sudah punya mahkota pakai emas. Kalau sudah punya mahkota pakai emas, berarti kita pertambangan jalan dong. Jalan, iya betul. Bukan sekarang saja pertambangan jalan. Nah, kalau kita ditanya kemudian bagaimana listrik kita? Hari ini kita ini lucu. Kita punya PLN, monopoli. Konsumennya jelas ratusan juta penduduk. Rumahnya ada berapa? Jelas pasarnya. Rugi terus. Ini yang salah siapa? Yang sekolah dari luar negeri, S2, S3, mungkin S berapa lah lagi. Tapi kenapa bisa rugi terus? Nah, berarti ada yang salah. Padahal kalau kita berpikir, kalau listrik murah di Indonesia, maka semua akan daya saing kita naik. Industri jadi murah, karena semua pakai listrik. Kalau dia lebih murah, maka produk kita bisa bersaing di dunia internasional. Karena listrik kita mahal. Kenapa listrik kita mahal? Karena penguasaan mafia terlalu kuat. Ini harus kita dobrak. Caranya gimana? Jangan sentralisasi. Sentralisasi sudah terbukti dari zaman Orde Baru sampai sekarang membuat listrik kita mahal, ketergantungan, dan kemudian dikuasai oleh pihak lain. Nah, caranya gimana? Apapun yang berpotensi di daerah itu bisa dipakai pembangkit listrik. Geotermal. Geotermal, ya. Bisa. Yang daerah pegunungan Gunung Merapi pakai geotermal. Selesai. Yang daerah batu bara, silahkan pakai batu bara. Nggak usah batu baranya dibawa ke Bali, dibawa jauh. Ini ongkos transportnya udah jauh. Yang arus bawah laut, pakai arus bawah laut. Babel punya thorium. Semua bisa kita. Uranium pakai nuklir. Tinggal anak-anak kita sekolahkan. Sekolah nuklir, sekolah thorium, sekolah. Semua kita sekolahkan dulu anak-anak kita itu sekolah yang sains. Sainsnya ini dikuasai, baru berkembang republik kita. Itulah mimpi kita kenapa membuat PKN. Kalau Nusantara kita bangkit, anak-anak kita, semua sains cara berpikirnya, luar biasa. Dan jangan lupa, sejarah. Pelajaran sejarah kita ini juga salah. Ini harus kita ungkap. Anak-anak kita dari kecil, belajar sejarah, isinya itu perang, kerajaan Pahang, Kediri perang, kerajaan Siliwangi sama Majapahit perang. Diceritakan perang, alam bawah sadar kita hanya bermusuhan. Anak-anak kita ini dididik secara tidak langsung, alam bawah sadarnya bermusuhan. Semua bermusuhan. Dan kemudian cerita-cerita peperangan heroik itu selalu diakhiri dengan sang pahlawan kita ini meninggal. Tidak di puncak kemenangannya yang diceritakan. Ini kan membangkitkan kebanggaan harusnya.
Dan itu memang harus dibuat lebih bagus gitu. Nah, kalau ke depan sejarah kita ketika menceritakan membangun Prambanan, lekatkan langsung ilmu arsitek, lekatkan langsung ilmu fisika, lekatkan langsung ilmu-ilmu yang lain ketika di dalam pelajaran sejarah. Sehingga anak kita berpikir kan, begitu juga ketika bicara Borobudur atau berbicara soal ilmu biologi atau kimia yang ada di Toraja. Kenapa ada mayat menjadi mumi usia ratusan tahun, tidak busuk? Ceritakan tentang ritualnya, tentang tradisi, tambahkan ilmunya. Apa zat-zat yang terkandung sehingga itu bisa terjadi. Nah, anak-anak kita dari kecil langsung cara berpikirnya sains dia. Baru ketika dari kecil udah berpikir sains, ini SMP, SMA udah langsung kenceng dia. Nah, sarjana, dia langsung semua tanah, rumput, semua akan dia teliti. Apa khasiatnya? Ratusan tahun kita makan kelor, baru belakangan kita tahu kelor itu ternyata luar biasa. Buat COVID. Ekspor sekarang di mana-mana, negara-negara asing mencari kelor. Lah ini nenek kita, kakek kita biasa makan sayur itu, ternyata dia itu daya tahan tubuh dari kelor. Kita nggak pernah teliti. Jadi Indonesia ini sebenarnya kaya ya? Super, kaya raya. Ya. Bukan hanya kaya. PKN sendiri untuk merubah mindset dari mindset itu yang paling penting. Sehingga kalau kita mindset berubah dari kecil, anak-anak kita dari kecil mindset sudah berubah kebanggaan kenusantaraan itu, maka dia akan belajar menggali apa yang ada di Nusantara. Masih banyak, ada lontar, ada apa yang bisa diteliti. Pohon-pohonan semua ini kalau diteliti jadi luar biasa. Karena apa? Pasti ada manfaatnya, ada zat-zat yang bisa gali untuk pengobatan. Hari ini obat kita impor semua. Yang kemudian dipegang oleh mafia impor obat. Ya sudah, akhirnya ini kayak apa ya? Lingkaran yang sudah nggak bisa diurai lagi. Karena dari tenaga kesehatan sampai yang penyuplai alat kesehatan sampai dengan obat kesehatan ini satu kesatuan. Contoh lagi yang paling parah misalnya. Kita importir gula terbesar di dunia sekarang. Iya, betul. Importir gula rafinasi. Kerugian negara itu puluhan triliun per tahun dari gula rafinasi. Dengan gulipatnya semualah. Itu dikuasai oleh sedikit orang. Ketika Indonesia pengkonsumsi gula terbesar, udah menimbulkan kerugian negara, ujungnya nanti adalah penyakit diabetes mellitus meningkat. Iya. Oke? Obatnya datang juga dari luar negeri. Iya, betul. Barang ini masuk ke perut kita, kemudian mengubah kesehatan tubuh kita, untuk menyehatkan lagi, impor lagi. 2 kali kita impor. Ini kita biarkan aja, kita nikmati saja. Ini republik kita dibuat seperti itu gitu loh. Dan bahaya ini. Mestinya ini ditata, dijaga, dan harus ada keberanian untuk melakukan itu. Kalau enggak gitu, selama negeri para mafia terus enggak bisa dilawan, ya susah. Makanya perlu partai yang tidak terikat sama kekuatan mafia. Baru dia bisa diselesaikan. PKN ya. Nah, kita menyiapkan diri untuk itu. Amin. Itu memang rada nekat, tapi nggak apa-apa, harus nekat. Karena Indonesia ini juga tidak akan merdeka kalau nggak ada orang-orang nekat, kan begitu. Yang penting nekatnya terukur, visinya jelas, itu yang kita lakukan. Inspirasi saya jujur aja, saya lihat Mahatma Gandhi di India. Beliau seorang pengacara di Afrika Selatan. Dia lihat India begitu kumuh, bodoh, jelek, semua jelek, bisa dijajah oleh Inggris begitu banyak. Dia pulang kemudian ke India, dia bangun apa? Kesadaran masyarakat. Orang-orang yang bawah itu dia sadarkan dulu semua. Muncul kekuatan besar dan dia tidak mau bertempur dengan senjata. Dia pakai gerakan Ahimsa. Tapi dia pakai, ayo Swadesi, apa yang punya kita, kita pakai sendiri. Akhirnya apa? Keteteran industri Inggris kan? Melawannya dengan cara begitu. Singkat cerita, akhirnya Inggris kalah lawan India. Lewat apa? Gerakan penyadaran. Kita sama. Bung Karno pernah mengatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ayo kita bangun, kita energi kita punya, penduduk kita banyak. Kalau kita pabrik mobil, jual dalam negeri aja udah cukup kok. Mau produksi tekstil, jual dalam negeri udah cukup, pasar kita banyak. Penduduk kita 275 juta.
Ya kalau kita Finlandia bikin Nokia, dia harus jual keluar, penduduknya hanya 5 juta. Iya, betul. Dia produk apa Swedia, penduduknya sedikit, dia harus jual keluar. Iya, Tapi kalau kita bisa memproduksi, kita pakai sendiri, sisanya baru kita ekspor. Hidup semua. Tapi ada nggak kesadaran untuk itu? Lah kalau sekarang kan enggak, sinetron impor, semua impor kita. Ekspor, iya. Artis impor. Tapi Beli gimana cara untuk PKN ya? Cara Beli memperkenalkan diri PKN itu sendiri atau Beli itu ke Gen Z dan milenial. Ya, makanya membangun gerakan penyadaran sesuai dengan alamnya. Gaya bahasanya kita sesuaikan. Sesuaikan ya. Karena kalau nggak disesuaikan itu susah juga. Karena justru saya melihat anak-anak muda sekarang sudah mulai. Karena banyak orang-orang pintar. Coba lihat yang di NTT. Juara matematika dunia. Oh iya betul yang Dengan kemarin ya. dengan segala kesederhanaan, Iya. dia mampu menembus itu. Bayangkan dengan fasilitas yang lebih bagus, pasti dia akan lebih meningkat. Masih banyak anak-anak kita seperti itu. Nah itu harus kita cari. Dan jujur aja, TV sinetron yang nggak mendidik itu harus memang negara harus hadir. Jangan otaknya hanya kapitalis semua, harus hadir. Karena negara lah yang bisa mengubah paradigma rakyatnya. Dan itu jangan hanya atas nama kebebasan pers, kemudian negara ini dibiarkan digiring oleh kekuatan kapitalis yang sangat tidak bagus. Anak-anak kita ini orientasinya sudah hedonis semua, tidak pejuang. Kalau anak-anak kita dilatih menjadi pejuang, maka dia selalu akan berkarya. Tapi kalau dia ingin hedonis, maka dia selalu mengganggu orang tuanya, minta penghasilan orang tuanya untuk bergaya. Ini perbedaan ininya. Makanya kita harus latih anak-anak kita menjadi pejuang. Pejuang ya. Nah, memang berat, tidak mudah, karena paradigma hari ini kan politik itu harus nggak punya uang, nggak bisa. Cobalah, Republik ini merdeka karena uang apa karena berjuang? Ayo. Ayo. Ayo, jawab. Berjuang dong. Berjuang. Berarti kalau Republik ini bisa merdeka kalau Republik ini merdeka karena berjuang, berarti bisa dong Republik ini makmur dengan berjuang juga. Bisa dong, pasti dong. Nah, itu maksudnya kita punya sumber energi luar biasa. Diginikan aja pohon tumbuh kata Kus Plus. Iya. Ya. Iya. Tongkat kayu ditanam jadi tumbuh dia. Tumbuh, iya betul. Bayangkan di mana negeri seperti itu, air mengalir, ikan begitu banyak. Kita ikan begitu melimpah. Kalau kita kelola ikannya saja, anak-anak kita udah sehat semua. Omeganya bagus, kan gizinya bagus. Tapi kan yang di gunung nggak dapat ikan, yang di laut nggak dapat sayur. Ini kan salah. Mestinya sayurnya bagus dikasih anak-anak yang di pantai. Ikannya banyak, kasih anak-anak yang di gunung. Ini negara harus hadir mengatur itu. Sehingga gizi yang di gunung sama gizi yang di laut sama. Anak-anak kita tumbuh kembang bagus. Itu, waduh. Saya kadang-kadang sedih, karena kebetulan saya kan punya pasraman. Saya punya pasraman yang menampung. Pasraman tuh apa? Pasraman tuh kayak pondok pesantren lah ya. Okay. Tapi menampung khusus orang-orang tidak mampu bersekolah. Siapa nyangka Bali yang udah daerah internasional, itu masih banyak sekali anak-anak putus sekolah. Dan tidak bisa sekolah dia melanjutkan. SMP sudah berhenti. Yang perempuan disuruh biar cepat kawin, biar nggak jadi beban orang tua. Sampai sekarang nih masih? Masih, buktinya saya punya anak sampai sekarang udah 130-an. Oh gitu. Saya tinggalkan satu tempat. Saya bikin SMA di situ, sekolah, guru kita carikan, untuk bisa mereka minimal tamat SMA dulu lah. Ya kita nggak bisa mikir yang lain-lain, karena itu kan pribadi. Kan pemerintah kalau hadir itu, kan nggak mungkin itu selesai. Jadi kita selalu berpikir bangunan besar, bangunan besar. Padahal bangunan besar itu akan bisa menjadi besar dan bermanfaat kalau anak-anak ini dididik dengan cara-cara yang menjadikan dia menjadi orang besar. Saya ketemu, ini Bali ya, saya nggak usah ngomong yang jauh lah. Saya Bali aja yang saya lihat. Siapa sangka ada anak kelas 5, dia baca tulis belum bisa. Karena gurunya itu guru buangan semua di sekolah itu, dan dia tidak pernah hadir. Mau gajian baru dia hadir. Muridnya nggak pernah diajari. Saya temukan anak itu, saya ambil anak itu, saya ajak kakak-kakaknya suruh ngajar selama liburan sekolah. Habis itu kita balikkan lagi. Baru dia belajar baca tulis. Kelas 5 SD. Ini fakta saya temukan langsung. Orang mau bantah kayak apa? IPM pendidikan Bali tinggi. Bagi saya nyatanya ini anak seperti ini ada.
Bali berapa sih penduduknya? Itu Banyuwangi Jember aja udah lebih banyak. Jadi percuma kita kemudian tidak sampai ke sisi-sisi itu. Karena pendidikanlah yang bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan. Pendidikan, ada lagi yang lain. Nah, ini harus pertama. Nah, kalau dia sudah daya juang tinggi, pengetahuan dia luas, rasa kebanggaan dia muncul, dan dia yakin dirinya tidak minder dengan negara orang-orang Eropa, dengan orang yang lain, maju kita, anak-anak kita. Hari ini kita yang berjuang, besok anak-anak kita menikmati. Kalian-kalian yang menikmati. Anak-anak yang menikmati. Kita berjuang dulu sekarang. Ya berjuangnya lewat PKN. Oh, oke. Jualan langsung nih. Nah, ini kan cara berpikir kita. Biar semakin banyak orang kesadaran. Nggak apa-apa, lewat manapun boleh. Yang penting mari kita bangun kesadaran ini. Iya. Karena ini hal yang urgen ketika kemajuan teknologi begitu. Bayangkan AI sekarang. Begitu kaya, semuanya udah kayak begitu. Kampus besok nggak ada gunanya. Iya, benar. Mau nanya apapun sudah ada chat GPT. Iya. Mau bikin lagu sudah ada lewat itu juga. Mau bikin apapun udah ada. Bahkan orang diam pun bisa dibikin bicara. Bayangkan. Mau apa lagi? Ya kan? Orang bodoh jadi cantik. Orang cantik jadi tua. Orang tua jadi muda. Semua bisa dilakukan hari ini. Dengan teknologi. Nah, kalau anak-anak kita nggak dibuat pintar, maka dia menjadi konsumen terus. Nggak menjadi pembuat aplikasi. Nah, itu contohnya ya. Dan dia baru bisa melakukan itu kalau dia pintar. Nah, kalau dia nggak pintar gimana? Iya. Kerjanya paling jaga pagar, buka pintu. Kerjanya begitu doang. Negeri kita dikuasai sama orang lain. Iya, betul. Tapi kita nggak aleri orang asing ya. Oh iya. Ya, hanya kita membangun diri kita bagus seperti zaman Majapahit maupun Sriwijaya. Sriwijaya dengan Cina bagus, dengan India bagus, dengan Nepal bagus. Bahkan dia ada maritimnya. Jadi kita nggak aleri, tetapi bagaimana kita membangkitkan ini dan kita yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita makmur dulu dan kemudian sekitarnya juga ikut makmur. Gitu, ini ngomong serius ya. Iya. Nih Bi, kalau boleh dari tadi nih kalau lihat kan, saya lihat nih, Bri itu kan orangnya kayaknya nggak ada takutnya. Oh, tahu. Awal saya takut nggak? Ngeri ya. Tapi sebenarnya nih Bri, apa saya mau nanya nih. Di dunia ini yang mungkin beli rasa takut tuh apa? Yang paling beli takuti? Ada nggak sebenarnya? Soalnya mentalnya berbuat salah. Ceritanya, berbuat salah ya. Yang merugikan banyak orang. Itu yang paling saya takuti. Kita salah mengambil langkah yang kemudian banyak orang menjadi rugi. Banyak orang kemudian menjadi menderita. Banyak orang kemudian menghadapi kesialan, menghadapi masalah. Itu kita merasa takut dan berdosa. Itu yang paling tinggi. Kalau yang lain kembali kepada keyakinan bahwa siapa yang berada di jalan Dharma dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri, maka saya percaya dengan hukum karma pala. Siapa yang berbuat baik dia akan hasilnya baik, siapa yang berbuat jahat dia hasilnya jahat. Jadi hukum karma itu sebuah realitas bagi saya. Tabur tuai itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Jadi udah sebaik-baiknya kita dengan orang, kalau ada orang berbuat tidak baik itu sudah ada hukumnya sendiri. Sebaik-baiknya kita bermanfaat bagi orang lain dan kemudian dia merespon dengan baik, itu anugerah juga bagi kita. Itu aja jalan. Dan kita tidak pernah berpikir, kita boleh ambisi tapi jangan ambisius. Karena ambisius itu langsung menutup segala logika dan kesehatan mental kita. Iya, benar. Mengalahkan segala cara jadinya kalau kita itu aja sih. Iya. Sisanya ya hidup tenang dan senang. Tenang. Karena hidup kita, sebenarnya dalam hidup kita cari hanya dua itu. Di dunia ini. Tenang dan senang. Tenang dan senang. Tidak semua kesenangan membuat kita tenang. Iya. Tapi kalau kita sudah tenang, kita pasti senang. Jadi carilah kesenangan yang juga membuat kita tenang. Ini hanya S dan T aja, Kak. Sisanya enang aja. Yang satu senang, yang satu tenang. Itulah yang disebut dengan bahagia. Kalau versi saya. Bahagia itu aja. Kalau kita duduk-duduk begini, kita udah bahagia, senang, kan ya kita bahagia. Berbahagialah kita jadi orang bahagia. Nggak usah harus dengan sesuatu yang wah, gemerlap, jadi beban kan. Kan banyak sekali orang kaya,
dikejar hutang, stres, kemudian bunuh diri juga. Iya kan? Jadi berarti bukan di situ letak kebahagiaan. Yang penting senang, tenang. Kalau dua-duanya itu sudah ketemu, ya sudah. Jadi udah, kalau air putih dia bagian air putih. Makanan apa yang sederhana. Makanya kita hidup seperti, misalnya kayak saya sangat senang di kaki 5 tapi tidak minder di bintang 5. Nah, ya kira gitulah kita pakai istilah kita. Ya, kita senang di kaki 5 tapi kita nggak minder kalau diajak bintang 5. Boleh aja orang petantang-petantang, kan partai politik kan begitu. Wah, ketua umumnya harus begini, wah ada satgas, ada pengawal, banyak mau ketemu susah. Saya ubah itu semua, nggak ada. Semua harus sama. Berteman dari pengurus kecamatan, daerah apa semua sama. Perbedaannya itu pada saat acara-acara resmi partai. Karena acara resmi partai itu ada hierarki. Ada yang tata organisasi harus kita jalankan. Di luar itu kita sama. Ngobrol apa semua, nggak ada beda. Semua manusia sama ya. Makanya kalau ke sekretariat kita tuh sama. Saya duduk udah di saung ngobrol, ketawa-ketawa. Ketika rapat, mulai serius. Nah, kita juga bisa bedakan. Jangan sudah rapat, tadi kan saya aja duduk-duduk ini. Lalu dia nganggap kita sama, nggak boleh. Yang punya hak suara aja di sini kan gitu. Kira etika itu tetap jalan. Betul. Kultur berorganisasi itu harus tetap dihormati. Yaitu struktur. Tetapi di luar itu sebagai anak manusia, kita ini sama. Saya jujur nggak senang sekali lihat kalau politisi baru mentang-mentang pakai jas, pakai pin, udah gayanya selangit gitu loh. Padahal nggak tahu di langit itu banyak petir, banyak kilat, lebih duluan kena dia. Habis itu petandang-petandang, akhirnya terakhirnya kena KPK juga. Coba biasa-biasa aja hidup kan, kan nyaman gitu loh. Nah ya itu yang kita pakai. Cuma biasa aja, mau pakai baju kaos begini boleh, mau apa santai, gitu. Iya kan, senang dan tenang. Ayo kapan bersenang-senang? Kan begitu jadi. Iya benar. Terima kasih banget loh, Bli, untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih saya diundang. Jadi saya juga ungkapkan gimana waktu masa kecil saya nggak bisa ngomong. Kadang-kadang ya udah, itu kan sebuah realitas. Sekarang sejarah harus sejarah harus diakui. Iya dong, itu kan sesuatu hal yang akhirnya sekarang jadi rajin nih. Kayak apa yang di TikTok? Wek. TikTokers ya? Nggak ikutan jadi YouTuber gitu? Kayak... Ya, kita cukup diundang-undang aja lah. Semua kerjaan diambil berat juga. Gitu ya. Oke, Bli. Ya, sama-sama. Terima kasih buat kedatangannya, buat Citing di hari ini. Spesial banget. Kita tuh dari tadi nggak minum, nggak makan, ngobrol. Seru ngobrol terus ya. Biasanya kalau Citing tuh sambil makan, sambil minum kadang. Iya, kenapa nih kita nih? Kok ngobrol terus ya? Mungkin harus minum tempat lain kayaknya. Pindah. Iya, Bli. Makasih banyak. Sama-sama. Bli, buat hari ini. Semoga partai barunya sukses, jaya, dan... Mohon doa restu. Iya dong, pasti. Masih setahun? Masih setahun. Nggak yang lain setahun sudah... cepat loh, Bli. Iya, tapi yang lain udah puluhan tahun, ada yang sudah tua, ada yang masih remaja. Tapi kan tadi bilang, ini sesuatu berkah. Iya. Setahun semesta bekerja. Iya, betul. Pasti jalan. Iya, Oke, oke. Bli, terima kasih. Thank you for watching ya. Mantap. Mantap.